Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat literasi, kita akan mereview kembali salah satu buku tentang keguruan yang ini pernah saya baca dan juga saya tamatkan. Salah satu mungkin ini novel ya masuknya, ya judulnya ini ya, judulnya Toto-chan, si gadis kecil di tepi jendela. Menarik ya sahabat-sahabat literasi dari buku ini. Kenapa? Karena di sini banyak membahas ya, karena bentuknya bentuk novel, tapi membahas juga tentang sebuah pendidikan, sistem pendidikan di mana pendidikannya berupa konvensional dan sekuler, yang menekankan pada apa ya kan ya? Yang menekankan pada aspek kognitif ya, mengeksploitir sebagian kecerdasan anak didik. Di mana dalam novel ini ya, dijelaskan bahwa penilaian ataupun ya kan ya, kita melihat kepada anak didik kita itu tidak hanya sebatas dari kognitifnya saja. Karena kebanyakan di kita itu melihat itu ya, penilaian itu hanya sebatas dari sisi kognitifnya saja tanpa melihat sisi-sisi yang lain. Nah, di sini loh, sahabat-sahabat literasi sekalian, di sini dijelaskan bahwa penilaian itu tidak hanya sebatas dari kognitif, tapi juga dilihat dari aspek yang lain. Ataupun kalau di sini itu adalah, kalau di segi aspeknya ada IQ-nya, ada EQ-nya, ada juga SQ-nya, ada intelijensinya, ya, ada juga ada emosionalnya, dan ketiga itu ada spiritualnya. Itu pun yang harus kita lihat. Maka di sini ya, sahabat-sahabat literasi sekalian, ini menarik ya untuk kita jadikan sebuah bahan literasi kita, terutama dalam nilai-nilai keguruan kita, bahwa penilaian itu jangan hanya sebatas dari kognitifnya saja. Ada satu ungkapan ya, bahwasanya kecintaan dan pengertian terhadap semua anak-anak yang mungkin dianggap anak nakal. Ya, di sini mungkin ya kan ya, sahabat-sahabat literasi sekalian, kita melihat bahwa hanya ini nih kayak kan ya, kalau ini kurang, karena kurang pintar disebutlah anak nakal. Padahal ya kan ya, dia bisa mengoptimalkan ya kan ya dari aspek-aspek yang lain yang tidak hanya sebatas kognitifnya saja. Tapi juga pernah saya jelaskan juga bahwa kita bisa menilai dari aspek yang lain, yaitu berupa sikap ataupun dari psikomotornya. Di sini juga ya, sahabat-sahabat literasi, ini dijelaskan juga bahwa Toto-chan ini atau Toto ini ya kan ya, dianggap anaknya anak nakal. Karena apa ya? Karena kurang bisa memahami ya kan ya, kurang bisa memahami pelajaran-pelajaran yang dia lihat gitu. Namun ya kan ya, oleh salah satu dan dia dipindahkan dari sekolahnya yang dulu lalu masuk ke dalam atau kepada sekolahnya yang baru, dan dia menemukan seorang guru ya kan ya, seorang guru yang merubah itu semua paradigma itu yang asalnya dianggap nakal, tapi ya kan ya, bahwa dari situ dia bisa memberikan atau memperlihatkan kreativitasnya yang tidak dilihat dari guru tersebut, tidak melihat dari IQ-nya saja, tapi dia melihat dari aspek-aspek yang lain. Maka ini jadi bekal ya kan ya, kita terutama bagi para guru ya kan ya, ini menjadi sebuah rujukan ya kan ya di bahan literasi kita. Ini menarik ya, karena bentuknya itu adalah cerita ya, sahabat-sahabat literasi sekalian, dan ini jadi bahan referensi ya, bahan referensi dan juga bahan literasi buat kita semua. Dan ini ya, bisa kita lebih mendiskusi kembali ya kan, mendiskusikan lagi tentang buku ini karena cukup menarik ya sahabat-sahabat literasi. Dan mudah-mudahan dengan mereview buku ini sedikit ya, saya mereviewnya belum bisa banyak, bisa memberikan bahan literasi terutama bagi para guru. Terima kasih, salam literasi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.